Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah At-Tawwab. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah At-Tawwab. At-Tawwab adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki arti Maha Penerima Taubat. Jadi makna dari At-Tawwab di situ ialah Maha Penerima Taubat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Penerima Taubat, atau sifat Allah Subhanahu wa taala di situ At-Tawwab, ya. Jadi kalau misalkan setiap manusia di situ memiliki perbuatan-perbuatan dosa, memiliki dosa kecil atau dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seburuk-buruknya kita, kalau misalkan kita sudah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Bakalan menerima taubat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Tidak peduli seberapa besar dosa yang telah diperbuat. Jadi meskipun dosa-dosa seseorang tersebut besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala di situ tetap Maha Penerima Taubat orang tersebut. Makanya di situ jangan pernah pesimis untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di sini jangan pernah tinggalkan yang namanya zikir astaghfirullahalazim. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa atau keburukan yang sudah kita perbuat selama ini, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menerima taubat, tetapi juga membimbing hambanya untuk bertaubat dan memberikan kemudahan dalam prosesnya. Jadi di situ kalau misalkan seseorang tersebut ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di situ, maka terdapat bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di situ untuk bertaubat kepadanya. Jadi terdapat yang namanya prosedur atau bimbingan-bimbingan khusus untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu segalanya mudah, segalanya terdapat tuntunan, segalanya terdapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Khususnya di sini bimbingan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemudahan dalam prosesnya. Islam itu mengajarkan kepada kita proses yang mudah, bukan proses yang sulit. Oleh sebab itu, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Islam tersebut terdapat kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Makna At-Tawwab
Makna at-tawwab yang pertama di situ menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya yang tulus dengan lapang dada. Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan buruk, baik itu dosa kecil, baik itu dosa setengah atau sedang, atau dosa besar, itu bakalan diterima taubat kita jikalau misalkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ Maha penerima taubat. Makna at-tawwab yang pertama menerima taubat. Makna at-tawwab yang kedua membimbing taubat. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan memudahkan jalan bagi hambanya untuk bertaubat. Jadi terdapat yang namanya bimbingan taubat dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang ingin bertaubat kepadanya. Artinya apa di situ? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan yang namanya hidayah kepada seseorang yang dia kehendaki. Kalau misalkan seseorang tersebut sudah diberikan hidayah, makanya diberikan yang namanya petunjuk atau bimbingan khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Salah satu contohnya misalkan seseorang tersebut melakukan dosa atau sebelumnya tersebut dia non-muslim. Maka dengan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di situ, dia masuk Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala disebut mengampuni dosa orang-orang tersebut yang sudah masuk Islam, dan bagi juga terhadap orang-orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar atau dosa kecil, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dia bertaubat kepadanya. Makna at-tawwab yang ketiga penerimaan berulang. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya berkali-kali tanpa batas. Penting sekali ya. Artinya apa di situ? Jikalau misalkan seseorang itu bertaubat hari ini, kemudian besoknya dia melakukan dosa lagi, bertaubat lagi, melakukan dosa lagi, bertaubat lagi. Artinya apa di situ? Makanya taubat kita itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ menerima taubat hambanya secara berulang-ulang. Artinya apa? Karena sifat manusia itu tidak pernah lepas dari salah dan juga dosa. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang berulang-ulang. Tidak peduli seberapa sering mereka berbuat dosa dan kembali bertaubat kepadanya. Gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan at-tawwab di sini. Teladan at-tawwab. Jadi kita bisa meneladani at-tawwab dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya misalkan teladan at-tawwab di sini yaitu satu, manusia dianjurkan untuk selalu memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Di situ ya. Jadi kita teladan at-tawwab, kita bisa meneladani at-tawwab dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara apa? Yaitu manusia dianjurkan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itulah cara kita bisa meneladani at-tawwab yang pertama. Teladan at-tawwab yang kedua, meneladani sifat at-tawwab, berarti di situ apa? Membuka pintu maaf bagi orang lain dan berusaha memperbaiki diri. Jadi kita bisa mempelajari dengan cara kita memahami makna at-tawwab. Kemudian di situ kita bisa meneladani at-tawwab dalam kehidupan kita dengan cara apa di situ? Kita bisa memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Kemudian kita di situ bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus yang selanjutnya teladan at-tawwab yang ketiga, istighfar dan taubat harus menjadi bagian
dari gaya hidup seorang muslim. Jadi kita senantiasa setiap saat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat manusia tersebut tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Makanya kita setiap saat berusaha untuk selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Yang selanjutnya pentingnya at-tawwab. Yang pertama, menyadarkan manusia akan kelemahan diri dan pentingnya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap manusia tersebut memiliki kelemahan. Kelemahan dasar manusia di situ, manusia berbuat salah dan juga dosa. Ya, tidak pernah lepas dari salah dan juga dosa. Oleh sebab itu adalah kelemahan dari manusia. Makanya kita belajar tentang at-tawwab di sini, mengajarkan kepada kita supaya menjadi pribadi yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya at-tawwab yang kedua, memberikan harapan bagi setiap orang untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi jikalau misalkan seseorang melakukan yang namanya perbuatan buruk, maka itu ada harapan untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa menemukan kebahagiaan dengan kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada yang namanya kesempatan bagi kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menemukan jati diri kita yang sebenarnya, dan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Pentingnya at-tawwab yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ penting sekali kita senantiasa memahami makna dari at-tawwab. Kemudian kita bisa meneladani at-tawwab dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami makna at-tawwab, seorang muslim diharapkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya apa di situ? Dengan kita belajar memahami makna at-tawwab, maka itu sebagai perantara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkaitan dengan sifat at-tawwab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yaqbalut taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran surah Asy-Syura ayat 25. Kalau misalkan kita membaca ayat ini lagi, menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ Maha menerima taubat hamba-hambanya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Terima kasih, semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.